Pernahkah kalian menaiki wahana bernama roller coaster? Jika kita perhatikan, roller coaster umumnya akan melewati sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Saat roller coaster menanjak ke lintasan lingkaran, kecepatannya perlahan berkurang. Setelah mencapai titik tertinggi, roller coaster mulai bergerak turun dan kecepatannya makin bertambah. Dengan kata lain, ketika roller coaster bergerak naik dan turun di lintasan lingkaran, terjadi perubahan kecepatan tiap selang waktu tertentu yang disebut gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Apa yang dimaksud gerak melingkar berubah beraturan? Pembelajaran ini akan membahas gerak melingkar berubah beraturan serta sifat-sifatnya. Kalian tentu masih ingat bahwa dalam gerak melingkar terdapat dua jenis kecepatan, yaitu kecepatan linear yang dilambangkan dengan V dan kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega. Selain itu, terdapat tiga jenis percepatan, yaitu percepatan linear atau tangensial yang dilambangkan dengan AT, percepatan sudut atau angular yang dilambangkan dengan alfa, dan percepatan sentripetal atau radial yang dilambangkan dengan AS. Gerak melingkar berubah beraturan memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus, suatu benda dikatakan mengalami GLBB jika benda bergerak di lintasan lurus dengan besar kecepatan yang berubah-ubah secara teratur atau besar percepatan yang tetap. Kita dapat memperluas konsep ini untuk gerak melingkar. Suatu benda dikatakan mengalami GMBB jika benda tersebut bergerak dengan besar kecepatan linear dan kecepatan sudut yang berubah secara teratur. Dengan kata lain, besar percepatan tangensial dan percepatan sudut benda tersebut adalah tetap. Beberapa karakteristik dari gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB adalah sebagai berikut. Pertama, lintasannya berbentuk lingkaran. Kedua, dalam selang waktu yang sama, besar perpindahan sudut akan berbeda. Ketiga, besar dan arah kecepatan linear berubah. Keempat, besar kecepatan sudut berubah, tetapi arahnya tetap, yaitu selalu menelusuri lintasan. Kelima, besar percepatan tangensial tetap, tetapi arahnya berubah. Keenam, besar dan arah percepatan sudut tetap. Ketujuh, besar percepatan sentripetal berubah, tetapi arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran. Sebagai contoh, saat bergerak naik ke lintasan lingkaran, roller coaster mengalami GMBB diperlambat. Sebaliknya, saat roller coaster mulai bergerak turun di lintasan lingkaran, gerakan tersebut merupakan GMBB dipercepat. Selanjutnya, mari kita mempelajari rumus-rumus untuk menghitung percepatan sudut serta kaitannya dengan kecepatan sudut dan perubahan waktu. Benda mula-mula berada di titik A dengan waktu awal 0 sekon atau T0. Kemudian, bergerak dengan kecepatan sudut awal atau omega 0 selama T1 sekon hingga benda berada di titik B dengan kecepatan omega T. Dengan demikian, besar percepatan sudut dapat dihitung seperti berikut. Alfa sama dengan omega T dikurangi omega 0 dibagi delta T. Alfa sama dengan delta omega dibagi delta T. Jika besar kecepatan sudutnya bertambah, percepatan sudutnya bernilai positif atau lebih dari 0, yang berarti gerakannya makin cepat. Gerakan seperti ini disebut GMBB dipercepat. Sebaliknya, jika besar kecepatan sudutnya berkurang, percepatan sudutnya bernilai negatif atau kurang dari 0, yang berarti gerakannya makin lambat. Gerakan seperti ini disebut GMBB diperlambat. Percepatan sudut dan percepatan tangensial merupakan besaran vektor. Jika keduanya bernilai positif, percepatan benda dan perubahan kecepatannya akan menuju arah yang sama, sehingga benda mengalami GMBB dipercepat. Sebaliknya, jika percepatan sudut dan percepatan tangensial bernilai negatif, percepatan benda dan perubahan kecepatannya akan menuju arah yang saling berlawanan, sehingga benda mengalami GMBB diperlambat. Percepatan tangensial bernilai sama dengan besar percepatan sudut dikalikan panjang jari-jari lintasan lingkaran. Persamaannya dapat ditulis seperti berikut. AT sama dengan alfa dikali R. Pada gerak melingkar berubah beraturan, arah percepatan tangensial menyinggung lingkaran dan tegak lurus terhadap percepatan sentripetal. Sementara itu, arah percepatan sentripetal selalu menuju titik pusat lintasan lingkaran atau berimpit dengan jari-jari lintasan lingkaran. Untuk menghitung percepatan total pada gerak melingkar berubah beraturan, diperlukan resultan dari besar percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Vektor percepatan tangensial dan sentripetal saling tegak lurus sehingga keduanya dapat digambarkan sebagai segitiga siku-siku dengan percepatan A total sebagai sisi miringnya. Dengan demikian, untuk mengetahui besar percepatan A total, kita dapat menghitung panjang vektor resultan dari dua vektor yang tegak lurus. Hal ini sama dengan mencari panjang sisi miring dari segitiga siku-siku dengan AS sebagai sisi mendatar dan AT sebagai sisi tegak dalam teorema Pythagoras. Persamaannya dapat ditulis seperti berikut. A total sama dengan
akar dari AT kuadrat ditambah AS kuadrat. Sementara itu, arah percepatan total terhadap arah radial yang disimbolkan dengan theta terlihat seperti gambar berikut. Arah percepatan total terhadap arah radial atau theta dapat dihitung menggunakan rumus trigonometri tangen, yaitu dengan membagi besar vektor percepatan yang berada pada bidang vertikal AT dengan besar vektor pada bidang horizontal AS seperti berikut. Tangen theta sama dengan AT dibagi AS. Setelah itu, perpindahan dalam gerak melingkar berubah beraturan dinyatakan dengan besar sudut theta yang disebut sebagai perpindahan sudut. Hubungan antara perpindahan sudut, percepatan sudut, dan waktu pada gerak melingkar berubah beraturan dapat ditulis dalam persamaan berikut. Theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah atau dikurangi setengah alfa T kuadrat. Ketika benda mengalami GMBB dipercepat, kita menggunakan persamaan berikut. Theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah alfa T kuadrat. Sementara itu, ketika benda mengalami GMBB diperlambat, kita menggunakan persamaan berikut. Theta sama dengan omega 0 dikali T dikurangi setengah alfa T kuadrat. Selain itu, hubungan antara kecepatan sudut pada suatu waktu, percepatan sudut, dan waktu membentuk persamaan kecepatan sudut terhadap waktu seperti berikut. Omega T sama dengan omega 0 ditambah atau dikurangi alfa T. Ketika benda mengalami GMBB dipercepat, kita menggunakan persamaan berikut. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Sementara itu, ketika benda mengalami GMBB diperlambat, kita menggunakan persamaan berikut. Omega T sama dengan omega 0 dikurangi alfa T. Hubungan antara kecepatan sudut awal, kecepatan sudut pada suatu waktu, percepatan sudut, dan perpindahan sudut membentuk persamaan kecepatan sudut terhadap perpindahan sudut seperti berikut. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah atau dikurangi 2 alfa theta. Ketika benda mengalami GMBB dipercepat, kita menggunakan persamaan berikut. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Sementara itu, ketika benda mengalami GMBB diperlambat, kita menggunakan persamaan berikut. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat dikurangi 2 alfa theta. Untuk lebih memahami gerak melingkar berubah beraturan, perhatikan contoh soal dan penyelesaiannya berikut ini. Sebuah roller coaster bergerak melewati rel melingkar. Di puncak rel, kecepatan sudutnya sebesar 20 rad per sekon. Sedangkan di titik paling bawah, kecepatan sudutnya sebesar 50 rad per sekon. Jika waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik atas ke titik bawah adalah 2 sekon, tentukan besar percepatan sudutnya, besar kecepatan sudut saat T sama dengan 1 sekon, dan besar perpindahan sudutnya saat T sama dengan 1 sekon. Diketahui, kecepatan sudut awal sama dengan 20 radian per sekon, kecepatan sudut akhir sama dengan 50 radian per sekon, dan perubahan waktu sama dengan 2 sekon. Ditanya, berapa besar percepatan sudutnya? Berapa besar kecepatan sudut saat T sama dengan 1 sekon? Berapa besar perpindahan sudutnya saat T sama dengan 1 sekon? Pertama, untuk menghitung besar percepatan sudut, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Alfa sama dengan omega T dikurangi omega 0 dibagi delta T. Alfa sama dengan 50 dikurangi 20 radian per sekon dibagi 2 sekon. Alfa sama dengan 30 radian per sekon dibagi 2 sekon. Hasilnya, alfa sama dengan 15 radian per sekon kuadrat. Jadi, percepatan sudut dari gerak roller coaster tersebut sebesar 15 radian per sekon kuadrat. Kedua, pada penghitungan sebelumnya, kita telah mengetahui alfa bernilai positif sehingga roller coaster mengalami GMBB dipercepat. Untuk menghitung kecepatan sudut saat T sama dengan 1 sekon, substitusikan nilai alfa dengan 15 radian per sekon kuadrat sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa T. Omega T sama dengan 20 radian per sekon ditambah 15 radian per sekon kuadrat dikali 1 sekon. Omega T sama dengan 20 radian per sekon ditambah 15 radian per sekon. Hasilnya, omega T sama dengan 35 radian per sekon. Jadi, kecepatan sudut roller coaster saat T sama dengan 1 sekon sebesar 35 radian per sekon. Ketiga, untuk menghitung perpindahan sudut saat T sama dengan 1 sekon, substitusikan nilai alfa dengan 15 radian per sekon kuadrat, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Theta sama dengan omega 0 dikali T ditambah setengah dikali alfa T kuadrat.
Theta sama dengan 20 radian per sekon dikali 1 sekon ditambah setengah dikali 15 radian per sekon kuadrat dikali 1 kuadrat sekon kuadrat. Theta sama dengan 20 radian ditambah setengah dikali 15 radian per sekon kuadrat dikali 1 sekon kuadrat. Theta sama dengan 20 radian ditambah 7,5 radian. Hasilnya, theta sama dengan 27,5 radian. Jadi, perpindahan sudut roller coaster saat T sama dengan 1 sekon sebesar 27,5 radian. Poin-poin penting yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak benda di lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan linear yang berubah secara teratur. Sedangkan, percepatan sudut dan percepatan tangensialnya tetap. Berbagai karakteristik dari gerak melingkar berubah beraturan adalah sebagai berikut. Pertama, lintasannya berbentuk lingkaran. Kedua, dalam selang waktu yang sama, besar perpindahan sudut akan berbeda. Ketiga, besar dan arah kecepatan linear berubah. Keempat, besar kecepatan sudut berubah, tetapi arahnya tetap, yaitu selalu menelusuri lintasan. Kelima, besar percepatan tangensial tetap, tetapi arahnya berubah. Keenam, besar dan arah percepatan sudut tetap. Ketujuh, besar percepatan sentripetal berubah, tetapi arahnya selalu menuju titik pusat lingkaran. Jika percepatan sudut dan percepatan tangensial bernilai positif, percepatan benda dan perubahan kecepatannya akan menuju arah yang sama, sehingga benda mengalami GMBB dipercepat. Jika percepatan sudut dan percepatan tangensial bernilai negatif, percepatan benda dan perubahan kecepatannya akan menuju arah yang saling berlawanan, sehingga benda mengalami GMBB diperlambat. Percepatan tangensial bernilai sama dengan besar percepatan sudut dikalikan panjang jari-jari lintasan lingkaran. Persamaannya dapat ditulis seperti berikut. AT sama dengan alfa dikali R. Pada gerak melingkar berubah beraturan, arah percepatan tangensial menyinggung lingkaran dan tegak lurus terhadap arah percepatan sentripetal. Arah percepatan sentripetal selalu menuju titik pusat lintasan lingkaran atau berimpit dengan jari-jari lintasan lingkaran. Tabel berikut ini menunjukkan ringkasan persamaan yang berlaku pada GMBB.